Jangan takut Jangan terhadap takut apa terhadap yang apa harus yang engkau harus derita. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu, Tari Sumberkati. God bless you. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya, kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita boleh bernafas, bahkan kita boleh ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, jadi sebelum itu, mari kita semuanya siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Jangan lagi ada yang ganggu adiknya, abangnya, saudaranya. Tapi fokus, kita benar-benar mau datang sekolah minggu ya. Oke, sebelum kita mulai sekolah minggu kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, semuanya tutup mata, tundukkan kepala. Jangan malu berdoa, nanti kakak pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang padamu Tuhan. Pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan tiap-tiap harinya kepada kami. Secara khusus Tuhan memelihara kami sepanjang istirahat adik kami tadi malam, sehingga pagi ini kami boleh dibangunkan kembali dengan kekuatan tubuh yang baru yang diberkati oleh Tuhan. Dan pada saat ini kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sekolah minggu kami. Bahkan kami yang akan sekolah minggu, Tuhan juga memberkati. Berikan konsentrasi kepada kami supaya kami sungguh-sungguh dalam sekolah minggu pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Kita mau meninggikan Dia, kita mau mengangkat pujian setinggi-tingginya langit. Adik-adik semuanya bangkit berdiri ya, jangan malas bergerak, jangan malu, kita memuji Tuhan setinggi-tingginya langit. Adik-adik masih dalam sikap berdiri, kita mau memuji Tuhan. Tuhan Yesus itu tahu apa yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini, baik di mata Tuhan maupun apa yang kita lakukan yang jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itu kita mau memuji Tuhan dan jangan lakukan yang jahat di mata Tuhan. Oke? Kita mau mengangkat pujian, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Tuhan melihat sekali
Puji Tuhan, adik-adik semuanya silakan duduk kembali. Dan saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebentar lagi kita mau dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita masih mau menyembah Tuhan. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus Allah yang patut kita puji dan kita sembah. Kita mengangkat pujian Bapakku datang padamu. Dengan sikap doa ya kita menaikkan pujian ini. bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kalau hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami agar firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini boleh menjadi berkat buat hidup kami Tuhan. Boleh kami lakukan dalam kehidupan kami agar kami semakin menjadi berkat buat orang lain, juga menjadi anak yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berikanlah kami hati yang mau taat dan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Dari Alkitab 1 Raja-Raja 3. Tapi kita akan membaca ayat 5 dan ayat 9 saja. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah,
mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ayat 9, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Nah, adik-adik, siapa yang ingat cerita sekolah minggu kita berapa minggu yang lalu tentang Daud? Ya, pada usia tuanya akan mewariskan tahta kerajaannya. Nah, pada saat itu 3 anaknya yang ingin menjadi raja. Nah, 2 diantaranya, Adonia dan Absalom, menggunakan cara yang tidak benar di hadapan Tuhan untuk menjadi raja. Namun, Tuhan berkenan kepada Salomo karena Salomo hidup benar di hadapan Tuhan. Dan akhirnya Daud mewariskan tahta kerajaannya kepada Salomo. Nah, saat Salomo sudah memerintah sebagai raja, Salomo memerintah kerajaan sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, pada suatu hari Tuhan mendatangi Salomo melalui mimpi. Seperti ayat yang kita baca tadi, Tuhan mengizinkan Salomo untuk meminta apa yang dikehendaki hatinya. Lalu, adik-adik tahu pada saat itu Salomo tidak meminta hal yang lain. Dia tidak meminta harta, dia tidak meminta nyawa musuhnya ataupun umur panjang. Yang dia inginkan adalah dapat membedakan mana yang baik dan jahat agar dapat memerintah kerajaannya dengan baik, memimpin umat Tuhan untuk hidup dalam jalan Tuhan yang benar. Nah, adik-adik, di sini Tuhan berkenan kepada apa yang diinginkan oleh Salomo. Tuhan sangat senang. Bahkan ketika Salomo tidak meminta hal yang lainnya, Tuhan memberikan lebih dari apa yang Salomo inginkan. Pada ayat yang ke-13, dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Di cerita selanjutnya diceritakan tiba-tiba datanglah kepada Salomo 2 orang ibu yang membawa 1 orang bayi. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. Aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, "Sebab timbullah belas kasihan terhadap anaknya itu," katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata,
supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Nah, oleh karena itu Salomo sadar bahwa ibu sesungguhnya dari bayi itu adalah ibu yang memohon hidup dari bayinya. Nah, akhirnya Salomo dengan hikmat dari Tuhan, dia dapat menentukan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Salomo memohon hikmat sejak dia masih sangat muda dan belum berpengalaman. Nah, sama seperti kita, saat ini mungkin sekarang kita masih kecil dan kita belum memiliki pengalaman apapun. Tapi adik-adik, hikmat itu tetap diperlukan. Nah, adik-adik, tahu kan hikmat itu apa? Hikmat itu adalah kemampuan untuk memahami keadaan yang sedang terjadi. Nah, pernah nggak sih adik-adik merasakan suatu keadaan yang membuat adik-adik bingung? Misalkan adik-adik lagi ngerjain ulangan, tiba-tiba adik-adik nggak tahu mesti jawab apa. Wah, tiba-tiba ada rasa-rasa ingin mencontek. Aduh, aku daripada dapat nilai jelek, mendingan aku nyontek aja ah. Nah, pernah nggak kayak gitu? Nah, tapi kalau adik-adik menggunakan hikmat dari Tuhan, adik-adik pasti berpikir untuk mencontek itu adalah hal yang tidak baik. Nah, maka adik-adik akan memohon dari Tuhan, akan memohon kepada Tuhan untuk diberikan ingatan tentang apa yang sudah adik-adik pelajari sebelumnya. Jadi, adik-adik tidak akan lagi berani untuk mencontek karena adik-adik menggunakan hikmat yang benar dari Tuhan. Nah, misalkan juga adik-adik ingin sekali membeli sesuatu, tapi orang tua kita belum bisa memberikan. Lalu, hikmat dari Tuhan seperti apa kira-kira? Apakah adik-adik akan merengek kepada orang tua? Mama, belikan aku. Lalu adik-adik guling-guling sampai bisa mendapatkan apa yang adik-adik inginkan. Wah, itu nggak benar ya adik-adik ya. Itu bukan hikmat dari Tuhan. Tapi ketika orang tua adik-adik belum bisa memberikan apa yang adik-adik inginkan, apa yang harus adik-adik lakukan? Yaitu berdoa supaya Tuhan memberikan berkat kepada orang tua kita, dan suatu saat nanti apa yang kita inginkan dapat kita miliki. Ya, sekalipun kita masih kecil, kita dapat memohon hikmat dari Tuhan agar sekalipun kita masih kecil, kita dapat menjadi berkat buat orang di sekitar kita. Kita bukan anak yang manja, kita bukan anak yang suka merengek, kita bukan anak yang suka bermain curang, ya. Tapi kita adalah anak-anak yang berlaku benar karena kita memohon hikmat dari Tuhan. Nah, adik-adik, selain itu juga Salomo menggunakan hikmat yang dari Tuhan untuk dapat memimpin umatnya, memimpin rakyat di Israel. Nah, seperti juga adik-adik memohon hikmat dari Tuhan supaya adik-adik bisa menjadi berkat buat orang di sekitar adik-adik. Bukan untuk gaya-gayaan, aku yang paling pintar. Nah, bukan gitu ya. Jadi, ketika adik-adik menginginkan Tuhan untuk memberikan hikmat kepada adik-adik, adik-adik harus mengawalinya dengan hidup takut akan Tuhan. Seperti ayat hafalan kita minggu ini, Amsal 9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kita sama-sama hafalin ya. Dari Amsal 9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kita ulang sekali lagi ya. Amsal 9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sekarang kita akan menutup firman Tuhan dan ibadah kita hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami boleh belajar bahwa sekalipun kami masih kecil saat ini, kami memohon hikmat daripada-Mu Tuhan, agar kami dapat membedakan mana yang baik dan jahat, mana yang benar di hadapan-Mu dan tidak. Ya Bapa, biarlah sekalipun kami masih kecil,
Dengan hikmat yang kami miliki Bapa daripadamu Tuhan, kami boleh menjadi berkat buat orang di sekitar kami. Kami dapat menolong orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah apa yang kami lakukan hari ini dan hari-hari di depan kami hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Ya, tadi siapa yang sudah dengarkan cerita firman Tuhan? Hore. Nah, adik-adik, kakak sudah punya gelas, ada 8 gelas di sini. Gelas ini berbeda-beda jawabannya. Ada 4 gelas yang ada jawabannya, ada 4 gelas lagi yang tidak ada jawabannya atau kosong. Nah, adik-adik, sebelum kita bermain, adik-adik siapkan kertas yang seperti ini ya, atau besar dari ini juga boleh. Nah, kalian siapkan kertas besar ini, nanti kalian tulis nomor 1, nomor 2, oke? Nomor 1, nomor 2, ya. Kalau sudah kalian tulis seperti itu, nanti minta tolong sama orang tuanya untuk videoin adik-adik ya ketika menjawab pertanyaan dari kakak. Oke. Siap bermain? Oke, kalau siap bermain. Nah, adik-adik, kalau sudah siap bermain, dari cerita yang tadi, ada yang masih ingat nggak? Salomo minta apa kepada Tuhan? Ayo, siapa yang masih ingat? Apakah yang Salomo minta kepada Tuhan? Itu hanya satu saja yang Salomo minta kepada Tuhan. Oke? Hanya satu saja. Apakah yang Salomo minta kepada Tuhan? Oke, sebelum adik-adik menjawab, kakak akan acak nih ya, angka ini ya, gelas ini. Oke, ya. Ayo, kira-kira adik-adik mau jawab nomor berapa? Hanya satu saja. Satu saja nomor yang kalian pilih. Satu gelas, satu nomor yang kalian pilih. Oke, itu pertanyaan nomor 1. Sudah ditulis jawabannya? Oke, kalau sudah ditulis, kakak kunci ya jawabannya. 1, 2, 3. Oke, sudah? Sudah di videoin? Ayo, siapa yang masih ingat jawabannya? Iya, betul. Yaitu Salomo minta pada Tuhan, Salomo minta hikmat. Ore. Siapa yang jawabannya betul tadi hikmat ya? Lalu tadi hikmat ada di nomor berapa ya kira-kira? Siapa yang jawab nomor 8? Ada yang jawab nomor 8? Yeay, jawaban nomor 8 adalah hikmat. Oke. Nah, sekarang nomor 1 sudah terjawab. Sudah? Jangan curang loh ya. Oke. Jawab yang jujur ya. Kalau salah, katakan salah. Kalau benar, katakan benar. Oke. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua ini di sini ada 4 jawabannya. Ada 4 jawabannya. Nah, adik-adik nanti pilih 4 nomor yang ada di sini. Oke, baik. Kalau sudah siap semuanya, pertanyaan yang terakhir, yang nomor 2. Nah, ada yang masih ingat nggak apa yang Tuhan janjikan kepada Salomo? Hal apa yang Tuhan janjikan untuk Salomo? Ada 4 yang Tuhan janjikan kepada Salomo. Apakah itu? Ceng ceng ceng. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, pilih 4 angka yang di sini ya. Sudah ditulis? Ayo pikirkan baik-baik. Jawabannya di mana? Di nomor berapa? Oke? Oke, kalau sudah, kakak hitung sampai 3, kakak kunci jawabannya. 1, 2, 3. Oke, yeay. Sudah selesai? Oke. Adik-adik sudah di video semuanya sama orang tuanya. Nah, sekarang ini dia yang kita nanti-nantikan adalah
jawabannya? Siapa yang jawabnya nomor 8? Ya, wow, hebat. Hikmat nomor 8. Siapa yang jawabnya nomor 4? Siapa yang jawabnya nomor 4? Yeay, betul. Oh, ada yang salah. Oh ya, nggak apa-apa. Apa nomor 4? Kita lihat di dalamnya. Jawabannya adalah kekayaan. Yeay, tepuk tangan yang menang. Nah, terus siapa yang jawab nomor 5? Yeay, siapa yang jawab nomor 5? Ore. Jawabannya adalah kemuliaan. Oke. Terus siapa yang jawabnya nomor 1? Apa jawabannya? Iya, betul sekali. Panjang umur. Yeay, siapa yang betul? Tepuk tangan. Oke, keempat-empatnya sudah terjawab. Nah, yang lain kosong ya. Oke, yang lain kosong ya, kosong. Oke, jawab yang jujur ya adik-adik. Oke, games kita pagi ini selesai. Adik-adik, kakak ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dadah.